Gambar yang membuktikan pembangunan kuno Pumapungku memiliki akses ke teknologi canggih. Pumapungku adalah tempat di mana seorang kehilangan gagasan tentang ruang dan waktu. Kompleks candi yang terletak di dekat Tiwanaku, Bolivia ini adalah salah satu reruntuhan kuno paling menakjubkan yang akan kita temukan di Amerika Selatan. Tanpa diragukan, Pumapungku adalah salah satu lokasi paling misterius yang dapat kita jelajahi. Mungkin misteri terbesar yang melibatkan Pumapungku adalah bagaimana umat manusia purba berhasil mengangkut balok-balok batu besar ini dari tambang dalam jarak 10 hingga 100 km, teman-teman. Bagaimana mereka berhasil mencapai jenis pemotongan presisi ini dan bagaimana mereka menempatkan balok dengan cara yang sempurna. Dan insinyur serta konstruktor dari seluruh dunia saat ini tidak dapat menjawab dan meniru pencapaian ini yang dilakukan oleh manusia purba ribuan tahun yang lalu, teman-teman. Dan para ilmuwan tidak dapat sampai pada kesimpulan dan menjawab bagaimana balok-balok batu yang menakjubkan itu diangkut. Beberapa dari mereka percaya bahwa itu dicapai oleh tenaga kerja yang besar dari Tiwanaku kuno. Beberapa teori telah diajukan tentang bagaimana tenaga kerja ini mengangkut batu-batu dari tambang ke Pumapungku, tetapi teori-teori ini tetap spekulatif. Dan teman-teman, misteri membingungkan lainnya di Pumapungku adalah perakitan dinding. Tahukah kita bahwa setiap batu dipotong dengan halus untuk saling mengunci dengan batu-batu di sekitarnya dan balok-balok itu menyatu seperti puzzle yang membentuk sambungan penahan beban tanpa menggunakan mortar. Ini sangat presisi dan menantang kemampuan teknik saat ini. Dan jawaban untuk ini dan teka-teki lainnya dapat dipecahkan dengan pendekatan yang berbeda dan metode berpikir tentu saja yang berbeda juga. Ini seperti OPART atau Odoplast Artifact. Dengan melihat gambar dari Pumapungku, tentu saja kita dapat melihat kesempurnaan yang membingungkan. Kita dapat melihat keanggunan dari setiap konstruksi di Pumapungku. Tetapi yang paling penting, kita akan melihat pola-pola misterius yang dapat membantu menjelaskan bagaimana manusia purba mencapai semua ini ribuan tahun yang lalu. Ini tentu saja tidak masuk akal, teman-teman. Gambar ini adalah salah satu contoh terbaik dari teknologi canggih yang ada di Pumapungku. Kita sedang melihat balok andesit, bahan yang sangat sulit untuk dikerjakan. Dan adakah yang bisa menjelaskan bagaimana umat manusia purba mengelola kesempurnaan, keanggunan, dan ketepatan seperti itu? Kita percaya bahwa ini adalah salah satu contoh terbaik dari alat yang sangat canggih yang tersedia bagi manusia purba ribuan tahun yang lalu. Dan ini tentunya sangat mengherankan. Salah satu gambar Pumapungku favorit kita di mana kita dapat melihat lubang-lubang kecil yang ditempatkan dengan sangat sempurna sehingga sulit dipercaya bahwa manusia primitif mencapainya dengan tongkat dan batu. Lihatlah kesempurnaan lubang-lubang ini. Ada juga balok yang berbentuk H dalam Pumapungku dan mungkin salah satu contoh terbaik dari teknologi yang hilang tersebut. Kesempurnaan yang ada di dalam balok-balok ini tentunya sangat mengejutkan. Bahkan sulit untuk berpikir bahwa manusia purba berhasil memotong, mengangkut, dan menumpuk balok-balok batu yang sedemikian sempurna ini tanpa menggunakan semacam teknologi. Dan tidak semua hal dapat dicapai melalui kekerasan. Jika kita perhatikan, teman-teman, bahwa potongan batu-batu megalit tersebut, kita dapat melihat teknik pengerjaan batu yang sangat rumit, yang sepertinya mereka menggunakan alat-alat mesin atau bahkan mungkin laser. Kemungkinan itulah teori-teori yang berkembang pada saat ini. Di Pumapungku, kita dapat melihat batu-batu raksasa dengan sudut-sudut yang presisi, hampir sehalus kaca. Dan salah satu artefak arkeologi terpenting yang ditemukan di Pumapungku dan Tiahuanaco adalah mangkuk Fuente Magna. Pada mangkuk keramik ini terukir huruf-huruf Paku Sumeria dan hieroglif Proto Sumeria.
Bangunan megalit Puma Pungku itu sendiri, desainnya yang begitu presisi dan rumit justru mengindikasikan adanya peradaban purbakala yang sangat canggih. Dan situs-situs megalit semacam ini ditemukan di seluruh bumi, mulai dari Asia, Meksiko, sampai Mesir, teman-teman. Ada apakah ini sebenarnya? Mungkinkah situs-situs purbakala menakjubkan seperti Puma Pungku, Tiwanaku, Piramida Giza, Teotihuacan di Meksiko, dan semuanya dibangun dengan menggunakan peralatan-peralatan batu tradisional dan tanpa roda? Bagaimana jika manusia purba menggunakan teknologi-teknologi lain yang sama sekali asing bagi peradaban kita pada hari ini? Apakah para sarjana mainstream akan menerima jika pendapat mereka ternyata salah selama ini? Apakah sejarah yang kita kenal selama ini ternyata salah dan harus ditulis ulang? Tentu saja, arsitektur dari Tiwanaku yang monumental berciri batu-batu raksasa dengan pengerjaan yang luar biasa bagus, juga berbeda dengan gaya pertukangan di Inka, yang kemudian arsitektur batu Tiwanaku biasanya menggunakan balok aslar persegi panjang dalam barisan yang teratur. Dan Tiwanaku ini merupakan ibu kota suatu kerajaan yang membentang sampai ke wilayah negara-negara modern Peru dan Chili yang berkembang dari tahun 300 Masehi sampai 1000 Masehi. Dan situs ini pertama kali dicatat oleh konkuistador Spanyol yaitu Pedro Cueza de Leon yang mendapati reruntuhan Tiwanaku ini pada tahun 1549 ketika mencari ibu kota Inka Kulassuyu. Dan untuk lebih detail lagi, bahwa sebagian besar balok bangunan batu tersebut beberapa seberat 140 ton, yang digali 6 mil jauhnya. Dan andesit hijau yang digunakan untuk potongan khusus berasal dari sebuah situs yang terletak setidaknya 50 mil jauhnya di seberang danau Titicaca di Semenanjung Copacabana. Meskipun banyak teori yang berkembang, tidak ada yang tahu persis bagaimana mereka memindahkan batu-batu ini ke jarak yang sangat jauh. Dan tahukah kita bahwa para arkeolog pada abad ke-21 meyakini bahwa Tiwanaku bukan hanya situs keagamaan, namun juga merupakan kawasan pemukiman metropolis sebagai pusat peradaban skala besar, namun di masa kini masih relatif kurang dikenal, ketimbang peradaban Inka, Maya, dan Aztec. Itulah pembahasan kita mengenai Tiwanaku secara sekilas dan teknologi canggih yang ada dan dapat dilihat hingga sekarang. Semuanya masih misterius dan penuh spekulasi. Yang tersisa hanya potongan-potongan dan serpihan-serpihan pada batu yang pengerjaannya sangat halus dan di luar logika manusia pada saat ini. Itu dulu, semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Bagaimana menurutmu, ada tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.